Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin. Oke? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustati dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan jilid 3 ya. Di sini kita akan belajar membahas soal-soal sebelum PTS ya Nak ya. Semoga di rumah kalian semuanya sehat dan tetap semangat ya Nak. Setelah ini silahkan dipersiapkan dulu BBD dan alat tulisnya ya. Kemudian dicermati pembahasan soal tentang Kemuhammadiyahan ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Di dalam pembahasan materi Kemuhammadiyahan ya, kita belajar tentang Hizbul Waton. Nah, di dalam Hizbul Waton itu banyak sekali, yaitu kita belajar tentang lambang ya, simbol, atribut dan sebagainya sampai undang-undang Hizbul Waton. Nah, dari semua materi ini yang akan masuk ke dalam materi PTS besok ya. Jadi semuanya tetap dipersiapkan semaksimal mungkin. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, yang pertama yaitu gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam itu dinamakan apa? Ya, yaitu yang jawabannya Hizbul Waton. Apa? B. Kemudian soal yang kedua, Hizbul Waton atau yang biasa disingkat dengan HW ya, itu berasal dari kalimat bahasa Arab. Artinya apa sih Hizbul Waton itu? Yaitu pembela tanah air. Jawabannya apa Us? B. Soal yang ketiga yaitu Hizbul Waton didirikan oleh tokoh Muhammadiyah. Siapa? Hizbul Waton itu didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan tokoh utama yang mendirikan Muhammadiyah. Dan soal yang selanjutnya, Hizbul Waton didirikan pada tahun berapa sih? Kapan? Nah, yaitu pada tahun 1918 Masehi ya. Jawabannya apa? A. Kemudian yang kelima, lambang adalah ya sesuatu yang memiliki makna tertentu, dan lambang HW ini memiliki bentuk yang menyerupai apa? Yaitu kalau lambang HW ini bentuknya menyerupai matahari yang memiliki pancaran sinar 12 ya. 12 langkah di situ. Jadi untuk lambang Muhammadiyah, lambang HW itu bentuknya menyerupai matahari. Kemudian ya, untuk nomor 6, simbol HW digambarkan dalam bentuk gambar apa? Yaitu sekuntum bunga melati. Jawabannya apa? B. Kemudian yang ketujuh, di dalam simbol HW ya terdapat tulisan ayat Al-Quran yang berbunyi fastabiqul khairat. Itu tercantum di dalam surat apa? Yaitu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, kemudian soal selanjutnya, bendera HW berbentuk persegi panjang dan memiliki ukuran ya. Ukurannya berapa Us? Ya, yaitu ukurannya kalau untuk bendera ini 99 cm kali 148,5 cm. Jawabannya apa? A. Kenapa 99? 99 di sini diambil dari jumlah Asmaul Husna. Kali 148. Nah, 148 ini diambil dari ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini berada di dalam simbol Hizbul Waton. Nah, koma 5. 5-nya itu diambil dari apa? Dari rukun Islam yang jumlahnya ada 5 ya. Kemudian soal nomor 9. Di manakah gerakan HW didirikan? Mana? Di Yogyakarta. Jawabannya apa? C. Kemudian nomor 10.
Langkah Muhammadiyah yang tercantum di dalam lambang Hizbul Wathon dirumuskan pada tahun berapa? Pada tahun 1983 ya. Dan soal selanjutnya ya, pakaian yang digunakan oleh semua pandu HW itu dinamakan pakaian apa? Yaitu pakaian seragam. Masa pakaian adat ya? Itu dinamakan pakaian seragam. Jawabannya apa? A. Kemudian di bawah ini yang termasuk pakaian seragam HW apa saja? Nah, ingat ya, apa saja yang termasuk pakaian seragam HW ya? Dimulai dari tutup kepala. Laki-laki bisa peci, topi, perempuan jilbab. Kemudian setangan leher, kemudian baju, ya, kemudian ikat pinggang, kemudian celana atau rok, ya. Dan yang terakhir kaos kaki sampai sepatu. Lah, di sini yang termasuk ke dalam pakaian seragam HW itu yang mana? Yaitu setangan leher, baju, celana atau rok. Nah, kemudian jawabannya apa? B. Nomor 13. Tanda-tanda yang dikenakan oleh semua anggota pandu Hizbul Wathon untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecapaian dari satuan ataupun daerah dinamakan apa, Nak? Yaitu dinamakan atribut. Jawabannya apa? B. Kemudian soal 14. Sederhana, mudah ya, mudah dibuat dan harganya murah. Itu termasuk ke dalam apa di bagian atribut? Yaitu termasuk ke dalam kriteria atribut. Atribut itu sederhana, Nak, bentuknya ya. Kemudian harganya juga murah dan itu sangat mudah dibuatnya. Dan soal untuk nomor 15 ya, yaitu menolong siapa saja semampu saya termasuk ke dalam apa di dalam HW. Di dalam HW itu ada janji dan juga ada undang-undang. Nah, menolong semampu saya itu termasuk ke dalam janji apa undang-undang? Nah, harus ingat ya, yaitu termasuk ke dalam janji Hizbul Wathon. Jawabannya apa? C. Kemudian nomor 16, sopan santun dan perwira termasuk ke dalam undang-undang HW nomor berapa? Yaitu nomor 5. Ingat, ada berapa jumlah undang-undang Hizbul Wathon? Ada 10. Ini wajib dihafalkan ya. Kemudian soal yang ke-17, melaksanakan perintah tanpa membantah. Nah, ini termasuk ke dalam bunyi undang-undang nomor berapa? Yaitu nomor 7. Jawabannya apa? D. Kemudian yang ke-18, tanda satuan dan tanda kepangkatan termasuk ke dalam atribut apa? Ya, macam-macam atribut kemarin ada 2. Yang pertama ada atribut utama dan yang kedua ada atribut tambahan. Nah, untuk tanda satuan dan tanda kepangkatan ini termasuk ke dalam atribut utama. Jawabannya apa? A. Kemudian yang ke-19 ya, keadaan tertentu seragam itu dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan kegiatan. Dinamakan apa? Yaitu dinamakan kelonggaran ya. Jadi bisa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Boleh diganti selain seragam Hizbul Wathon ya. Dilihat situasi dan kondisinya. Itu namanya kelonggaran. Kemudian soal yang ke-20, melatih kerapihan, keindahan dan kesopanan termasuk ke dalam apa di dalam seragam HW? Yaitu termasuk ke dalam fungsi seragam HW ya. Masih ada untuk soal uraian ya. Tulisan apa yang ada di dalam simbol HW tadi? Yaitu tulisan fastabikul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kapan dan siapakah yang mendirikan Hizbul Wathon? Hizbul Wathon didirikan pada tahun 1918 ya. Didirikan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana tadi? Di Yogyakarta. Kemudian di sini ada soal untuk menyebutkan ya. Sebutkan 3 fungsi seragam HW. Silakan nanti disebutkan, tidak urut tidak apa-apa. Begitupun yang fungsi atribut ya.
Silakan nanti setelah ini kalian bisa dibaca kembali materinya ya. Dipelajari dari sekarang untuk persiapan PTS nanti ya. Mungkin sampai di sini pembahasan soal kita hari ini ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Us. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.